Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Puspita, MPM 5021214, kelas 4F, Prodi PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pengembangan kurikulum 2013, kurikulum merdeka dan rasiologisnya. Dasar-dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik. Maka kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digariskan pada tujuan pendidikan nasional. Agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah 1. Faktor peserta didik. Menurut teori fisiologi perkembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologi peserta didik yang tidak sama tersebut. Selain mempertimbangkan tempo dan irama perkembangan peserta didik, sekurang-kurangnya ada 5 asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, yaitu A. Asas psikologis, B. Asas pedagogis, C. Asas sosiologis, D. Asas psikologis belajar, E. Asas organisatoris. 2. Faktor materi pelajaran. Berkenaan dengan materi pelajaran, Schuber dalam bukunya Kurikulum, Perspektif, Paradigma, and Possibility menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. 3. Faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, maka faktor ini tidak bisa diabaikan manakala menyusun dan mengembangkan kurikulum. 4. Faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip atau hampir sama. Oleh karena kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus sesuai dengan pendekatan dan cara mendidik. Hal yang mendasari penerapan kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 pada dasarnya menitik beratkan pada penyederhanaan, tematik integratif, dan mengacu pada kurikulum 2006. Beberapa permasalahan diantaranya: 1. Konten kurikulum yang masih terlalu padat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. 2. Belum sepenuhnya berbasis kompetisi sesuai dengan tuntunan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. 3. Kompetisi belum menggambarkan secara politis dominan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetisi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, kewirausahaan, belum terkomunikasi dalam kurikulum. 4. Belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. 5. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penaksiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. 6. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetisi, proses dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Dan 7. Dengan KTSP membentukkan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, yang mendasari dikembangkannya berkurikulum 2013, selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 2006, adalah kurikulum 2013 juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan, mempresentasikan yang diperoleh.
Baik teman-teman, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.